Alhamdulillahi bi bayanih wa nahdadi bi burhanih nahmaduhu wa nashkuruhu ala fadli nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Wa qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqussa min auzarihim syai'un. Fa ya ayyuhal hadirun asadakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap Jumat ini mari kita senantiasa menggunakan momen Sayyidul Ayyam di hari Jumat untuk saling mengingatkan agar suatu saat ketika malaikat maut menghampiri kita, menjemput kita, kita selalu berada dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di bulan mulia ini, ayyuhal hadirun asadakumullah, bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bulan di mana juga beliau diwafatkan. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa baginda Nabi itu adalah uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Tentu bagi orang-orang yang berharap Allah, rahmatnya Allah, berkahnya Allah, ampunannya Allah, surganya Allah. Maka orang-orang semisal ini hanyalah orang-orang beriman, orang-orang yang ingin ujung hidupnya nanti husnul khatimah, orang-orang yang ingin menjadi khalifah sebagaimana amanah Allah dalam Al-Quran dan mencapai visi besar Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Hadirin, insya Allah kita semua yang hadir ini berada dalam posisi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami semua dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Hadirin, untuk menjaga, bersiap-siap, memenuhi bekal di mana malaikat maut kelak akan pasti mendatangi kita. Waktunya dirahasiakan, tempatnya dirahasiakan, caranya dirahasiakan. Terkait hal tersebut, maka masih ada kewajiban kita, yaitu uswah hasanahnya Rasulullah harus kita ikuti untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai husnul khatimah tersebut.
Sehingga banyak para peneliti, ulama, ilmuwan yang mengambil kisah hidup Rasulullah, pelajaran dari Rasulullah, menjadi panduan-panduan hidup yang dahsyat, menginspirasi dan membuat banyak perubahan. Ada yang mengambil potret Rasulullah sebagai sosok seorang pemimpin. Ada yang mengambil potret Rasulullah sebagai sosok seorang suami. Ada juga yang mengambil potret Rasulullah sebagai seorang mundhirul qaum, penyampai wahyu Nabi dan Rasul. Siang ini khatib mengajak kita semua yang hadir untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, meneladani pribadi Nabi dari satu sisi yang sering terlupakan, dari satu sisi sengaja atau tidak, sadar atau tidak, terkadang kita terjebak sehingga aktivitas yang kita lakukan dalam sisi tersebut bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sisi yang khatib maksud ayyuhal hadirun? Yang khatib maksud adalah bagaimana cara kita menyikapi berita. Ini juga uswah hasanahnya ada dalam pribadi Rasulullah, dalam pribadi para sahabat. Jangan dikira kalau kita menyikapi suatu berita lewat medsos aneka macam yang ada, kemudian tidak dipertanggungjawabkan. Jangan dikira apa yang terjadi hari ini kemudian terputus, tidak ada sandaran hukumnya, tidak ada sandaran adab, etika, contoh uswahnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang khatib tadi sampaikan di awal, baginda Nabi jauh 1400 tahun silam sudah menyampaikan man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusamin ujurihim syai'un. Siapapun yang membuat sunnah, maknanya membuat kebiasaan-kebiasaan, tidak terbatas kapan waktunya, sampai kapanpun bila ada orang membuat kebiasaan yang baik dalam kehidupan dia berislam, maka dia mendapat pahalanya sendiri sebagai orang yang membuat kebiasaan baik, dan pahala orang lain yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah, saat itu kemungkinan agak sulit difahami bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah, ratusan bahkan mungkin ribuan kilo. Bagaimana bisa mencontoh mengikuti Rasulullah? Nggak ketemu. Tapi sekarang di mana informasi di satu titik di dunia ini bisa diakses oleh orang di titik yang sangat jauh tempatnya dengan sangat cepat. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Maka sangat memungkinkan apa yang kita unggah, apa yang kita upload di medsos, baik itu berita, statement, ungkapan, akan menjadi ladang pahala. Tapi kebalikannya, mansana wa mansana fil islami sunnatan sayiatan. Namun kalau malah kebiasaannya buruk, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, sesuatu yang bisa menginspirasi orang untuk melakukan keburukan, maka kana alaihi wizruha, dia dapat juga tuh dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang-orang yang melakukannya setelah dia melakukan itu. Siapa mereka? Orang-orang yang terinspirasi. Lihat medsos, oh begini ya caranya mengungkapkan cinta, ternyata caranya bertentangan dengan ajaran Islam.
maka kemudian itu dicontoh. Nah, terus jika video atau unggahan tersebut masih ada dan terus menginspirasi orang untuk berbuat keburukan, maka selama itu pula menjadi wizrun, menjadi dosa jariyah. Orang-orang yang terinspirasi dengan unggahan tersebut, sebanyak mereka melakukan hal yang terinspirasi dari hal tersebut, maka sebanyak itu pula dosa yang akan diterima orang yang mengunggahnya. Naudzubillah min dzalik. Ayolah hadirun, itu dari satu sisi teknologi yang 1400 tahun kemudian terbuka, yang diisyaratkan oleh Rasulullah di zaman itu. Sekarang kita lihat bagaimana efeknya, ayolah hadirun asadakumullah. Dekadensi moral, kerusuhan, chaos dan lain sebagainya. Ternyata salah satu sebabnya pun diketahui adalah disinformasi. Informasi yang tidak nyampe, informasi yang dipelintir, yang dihiperbolakan, yang dibesar-besarkan, dan ujungnya malah menjadi fitnah. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana menyikapinya di saat seperti orang begitu mudah mengabarkan sesuatu tanpa mensaring sebelum men-sharing? Bagaimana Islam mengajarinya? Di mana orang-orang sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, kadang-kadang langsung berbagi, meneruskan karena berita itu menarik. Ayolah hadirun asadakumullah. Dalam ilmu komunikasi ternyata kecenderungan manusia itu suka menyebarkan berita yang buruk daripada yang baik. Makanya bad news run fast. Berita-berita buruk itu berjalan begitu cepat. Apakah di zaman Nabi juga terjadi hal yang semacam itu? Ayolah hadirun asadakumullah. Ternyata terjadi pula. Lihat ketika perang Uhud, saat itu peperangan sudah hampir dimenangkan oleh orang Islam. Tiba-tiba entah sumbernya dari mana, ada orang bilang Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal. Padahal Nabi Muhammad hanya terluka. Masya Allah. Sampai kemudian turun ayat dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au kutilang qalabtum au aqabikum. Masya Allah. Jadi Muhammad itu seorang rasul, utusan manusia biasa. Beliau utusan. Kalau dia terbunuh, apakah kalian akan berpaling? Masya Allah. Ayolah hadirun, pelajaran dasar dari ayat ini juga luar biasa, bahwa dalam tradisi Islam tidak diperkenankan kultus individual. Semua dilakukan berbasiskan literasi, berbasiskan keimanan bagi orang mukmin, berbasiskan yarjullaha wal yaumal akhirah, berharap akhirat, berharap surga, bukan kultus individual. Masya Allah. Karena statement tersebut ayolah hadirun, sehingga umat Islam jadi panik. Saat itu orang mulai kasak kusuk, mulai goyah. Bayangkan, sebuah statement yang belum tentu kebenarannya membuat kekuatan komunal perjuangan umat Islam saat itu berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Allah turunkan ayat. Ayolah hadirun, maka ini gak boleh terulang di zaman ini. Pelajarannya sudah 1400 tahun silam. Ayolah hadirin asadakumullah. Kita lihat berikutnya peristiwa sekitar Bani Mustalik. Ketika ada orang menyampaikan berita-berita buruk, hampir menyulut peperangan gara-gara berita itu tidak ditabayun, tidak diklarifikasi.
Masya Allah. Dan yang terbesar ayyuhal hadirun, yang kita kenal dengan haditsul ifki, berita bohong, di mana Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia memfitnah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Hampir umat Islam terpengaruh. Beberapa sahabat sudah termakan isu. Bahkan sepupunya Abu Bakar, ayah Aisyah, sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, sepupunya Abu Bakar, Mistah namanya, beliau ikut terpengaruh dan ikut-ikutan menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan. Masya Allah. Apa yang terjadi ayyuhal hadirun? Gegernya lebih dari sebulan. Aisyah jatuh sakit sampai Rasulullah, beliau berdiam, tidak ngobrol dengan Aisyah. Karena begitu dahsyat, Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala atau ketua munafikun waktu itu, menyebarkan dengan dahsyat berita ini. Apa tujuannya? Tentu jelas, menurunkan kredibilitas Rasulullah sebagai seorang pemimpin, dan ujung-ujungnya akan mengkudetanya. Ujung-ujungnya akan menolak ajaran Islam dan mengatakan Islam yang dibawa Rasulullah tidak benar adanya. Naudzubillah. Bahkan sebelum itu pun ayyuhal hadirun, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu difitnah bahwa beliau itu orang yang tidak benar, orang gila, orang punya kelainan. Masya Allah. Dan bayangkan, jikalau Rasulullah berada di hari ini, maka fitnah-fitnah itu akan menyebar lewat WA, akan menyebar lewat IG, lewat YouTube, lewat medsos yang lain, Twitter atau X sekarang, dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Bisa jadi menimbulkan fitnah yang dahsyat, terakumulasi, menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ayyuhal hadirun, asadakumullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana cara Islam menyikapinya? Kita lihat Rasulullah Muhammad SAW digambarkan dalam Al-Quran menyikapi hal tersebut harus liyafu waliyasfahu. Bagi orang yang difitnah, maka dia harus memaafkan dan berlapang dada. Masya Allah. Apakah ini dianggap pesimistik? Tidak, ini ajaran Al-Quran ayyuhal hadirun. Memaafkan dan berlapang dada, ini powernya luar biasa. Orang yang memaafkan dan berlapang dada akan menggerakkan energi dahsyat dari Allah dan akan mengurai persoalan tanpa yang dipikirkan oleh manusia. Yang terjadi ayyuhal hadirun, sudah banyakkah dari diri kita, pemimpin kita, yang ketika difitnah memaafkan dan berlapang dada, atau malah sebaliknya menyusun fitnah-fitnah lain yang untuk menyerang? Naudzubillahi min dzalik. Ayyuhal hadirun, asadakumullah. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan ayyuhal hadirun? Sebagaimana jelas sekali perintah dalam hasanah Islam itu adalah tabayyun, melakukan klarifikasi. Jangan langsung dibagi. Bagaimana cara tabayyun yang benar? Cara tabayyun itu melewati langkah berdiam dulu, bukan langsung berbicara. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Setiap hamba Allah diikuti malaikat raqib dan atid. Setiap kata-katanya akan dicatat oleh raqib dan atid. Masya Allah. Dan kata-kata itu dalam penjelasan ulama kontemporer, Yusuf Qaradawi misalnya, termasuk juga kata-kata yang diketikkan dengan jari-jari kita di medsos.
Masya Allah. Ayolah hadirin asyhadukumullah. Tabayun itu dimulai dari berdiam dulu. Bagaimana tawakuf itu? Kita ingat Rasulullah mengatakan bahwa keimanan seseorang itu salah satu penentunya adalah mengatakan yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ketika kita mendapatkan kabar, terutama kabar yang buruk, yang jelek, bisa mengandung atau memungkinkan fitnah, gosip dan lain sebagainya, maka kita tahan dulu jari kita, jempol kita, kata-kata kita. Cara menahannya gimana? Diamkan dulu itu berita, jangan langsung dibagikan. Kalau dibagikan dan ternyata salah, Allah mintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Ayolah hadirun asadakumullah. Kita diamkan. Dan ada kadang-kadang kita, sebagian kita tetap membagikan, tapi dikasih caption, kasih keterangan. Ini gimana ini kebenarannya? Itu sama ya hadirun. Itu sama dengan membagikan. Stop. Kita tabayun dulu. Kita klarifikasi dulu. Bagaimana caranya? Menambahinya langkah berikutnya dengan literasi. Dengan banyak membaca. Bukan hanya berita yang kita baca, tapi bagaimana Quran, bagaimana hadis, bagaimana pelajaran-pelajaran terkait informasi, komunikasi. Ini karunia Allah sebenarnya. Sebagaimana Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan ini sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Masalahnya kita tidak bisa menangkap manfaat itu karena kita jauh dari nilai-nilai Quran dan Sunnah. Ayolah hadirun asadakumullah. Kita diminta untuk menahan diri, kemudian memperbanyak literasi. Kalau kita belum mampu, fas'al ila ahli dzikr, tanya kepada yang ahli. Jangan kemudian dinilai sendiri dengan persepsi kita, dengan kemampuan keilmuan kita yang minimal. Maka kita harus tanya kepada yang ahli. Inilah cara-cara sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga oleh para sahabat. Ayolah hadirin asadakumullah. Bagaimana jika fitnah tersebut terus eskalasinya seperti bola salju, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tabayun sudah dilakukan, tapi begitu terus membesar. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana peristiwa Abu Bakar ditegur oleh Allah gara-gara dia bersumpah untuk tidak membantu Mistah lagi, sepupunya yang ikut kontribusi menyebarkan hadisul ifki, berita bohong terkait Aisyah putrinya kepada orang-orang. Padahal Mistah ini selalu dibantu oleh Abu Bakar. Udah dibantu, dia kurang beruntung dalam ekonomi, tapi ternyata ikut-ikutan memfitnah. Abu Bakar bersumpah tidak akan membantu lagi. Maka Allah sampaikan, kenapa? Kenapa kamu tidak membantu lagi orang-orang yang hijrah, orang-orang yang beriman? Kenapa? Apakah kamu tidak ingin Allah memberikan pengampunan kepadamu? Masya Allah. Jadi teruslah membantu meskipun kita difitnah. Ada kekuatan Allah yang tidak bisa dimatematikkan oleh manusia kebanyakan, oleh ahli komunikasi sekalipun. Ayo hadirin asadakumullah, berharap maafkan dia, berharaplah pengampunan dari Allah. Sehingga ketika fitnah itu tiba-tiba suatu saat menghampiri kehidupan kita, maka kita sudah siap. Contohnya sudah ada, tinggal banyak-banyak memaafkan dia dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menjanjikannya. Apa yang lebih membahagiakan ayyuhal hadirun daripada ampunannya Allah? Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu wasamiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.